Oke, terima kasih Bu Putri yang sudah mengantar. Selamat pagi semuanya. Terima kasih boleh bergabung di acara webinar pada pagi hari ini. Sebelum mulai, saya ingin menyapa beberapa pihak. Yang pertama, menyapa Pak Albert, pembicara kita hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung di acara ini. Terima kasih sudah akan share pengetahuan, pengalaman, keahlian kepada kami semua. Ya, Pak Albert mewakili jurusan Teknik Kimia, Prodi Sarjana Teknik Kimia. Pak Teddy, Pak Tony menyampaikan terima kasih kepada Pak Albert. Yang kedua, ucapan terima kasih juga kepada para mahasiswa Teknik Kimia, khususnya angkatan 2021. Ini yang paling baru, Pak Albert. Mereka sejak masuk itu ada beberapa yang berminat untuk menekuni bisnis di bidang industri kimia. Jadi mungkin bukan sekedar proses engineer, tapi bisa di bidang-bidang lain. Itu angkatan 2021 yang paling baru. Saya menyapa juga untuk mahasiswa teknik kimia yang lain yang ikut hadir karena ingin mengetahui profesi bisnis developer itu seperti apa. Jadi ini kesempatan yang baik untuk kita menggali, mengetahui profesi ini profesi yang apa, keterampilan dibutuhkan seperti apa, dan ke depan prospeknya, mungkin salary-nya juga Pak Albert. Ini menarik, seberapa menarik. Gitu. Jadi terima kasih banyak, boleh bergabung, share kepada para mahasiswa kami. Lalu yang terakhir saya ingin menyapa siswa dan mungkin guru SMA Mitra. Nah, ini ada beberapa yang ikut join, mendaftar, mungkin mereka menimbang-nimbang dan menarik untuk memasuki program studi teknik kimia. Ya, dimanapun, kalau tertarik di Unpar, ada kekhususan yaitu bisnis. Jadi bukan hanya sebagai proses engineer teknik kimia, tapi juga di bidang bisnis. Jadi terima kasih untuk beberapa pihak, secara khusus Pak Albert, para mahasiswa, guru dan siswa SMA yang bergabung di acara hari ini. Teman-teman, industri kimia itu salah satu industri prioritas nasional, prioritas karena diharapkan ketika dikembangkan itu menjadi enabler, memungkinkan untuk ada efek berkelanjutan pertumbuhan, perkembangan industri-industri lain di Indonesia. Jadi sangat menarik kalau kita fokus kepada pengembangan industri kimia ini, pengembang bisnis industri kimia, bisnis developer di bidang teknik kimia. Dan ada Pak Albert yang kesempatan istimewa ini hari ini kita bertemu, punya kesempatan menggali pengetahuan, pengalaman, keahlian beliau, bercakap-cakap, berdiskusi, mungkin agak santai saja supaya kita bisa lebih belajar secara rileks tapi juga serius. Jadi tanpa menyingkat, tanpa berlama-lama, saya minta langsung ke Pak Albert saja. Tadi sudah dikenalkan sebagai Head of Sales and Development ya Pak ya, di e-commerce yang belum lama didapat investasi dari Jeff Bezos kalau nggak salah ya Pak Albert ya. Wah keren sekali ini ya. Jadi silahkan Pak Albert untuk memperkenalkan diri dan kemudian menyampaikan paparannya. Akan dibantu oleh panitia dengan share screen-nya. Ya baik, terima kasih Pak Budi, terima kasih juga Pak Teddy, Pak Tony dan teman-teman semuanya. Selamat pagi teman-teman semua. Ya saya harap walaupun pagi semangatnya tetap ada semuanya ya, apalagi teman-teman teknik kimia di sini nih luar biasa gitu ya. Pagi-pagi sudah hadir. Walaupun mungkin dari rumah, ada yang mungkin dari kafe gitu, ada yang dari kamar, tidak apa-apa. Tapi yang penting sama-sama kita semua tujuannya di sini pengen belajar, pengen bisa saling sharing gitu ya ke depan seperti apa. Jadi mungkin sebelum dimulai nanti akan di-share juga saya angkatan alumni Parahyangan tahun 2000 ya. Walaupun sudah agak lama, tapi kesan Unpar masih tetap dekat di hati gitu. Kemana-mana gitu, Unpar itu kayaknya kalau ditanya lulusan mana Unpar, wah bangga banget gitu. Kenapa?
masuk Unpar itu susah gitu ya. Banyak yang mungkin, apalagi zaman saya dulu, Unpar itu susah gitu. Lalu begitu lulusnya juga susah, mau masuk susah, lulus susah gitu. Tapi yang menarik, begitu cari kerja, gampangnya luar biasa. Itu yang menarik untuk Unpar gitu ya. Masuk susah, lulus susah, kerja gampang. Jangan khawatir ya teman-teman. Itu yang mungkin saya pengen share untuk di awal. Ya, di sini mungkin dari teman-teman ada yang angkatan 2021, ada beberapa juga dari rekan-rekan yang lain yang tertarik untuk teknik kimia. Tapi nanti saya akan share bukan hanya sekilas teknik kimia, tapi juga seperti apa sih kerjaan-kerjaan yang memungkinkan bagi teknik kimia itu sendiri, gitu ya. Mungkin boleh dibantu share screen dari panitia. Ya, mungkin next slide-nya. Ya, ini saya share perjalanan karir saya pertama. Jadi apa sih yang selalu saya lakukan? Yang saya lakukan itu ada moto saya, start small, learn fast, expand externally. Jadi dalam melakukan sesuatu, kita coba lakukan dulu sesuatu dari kecil. Nggak usah besar-besar, kecil dulu. Dari situ kita pelajari dengan cepat dan kita expand. Yang penting nanti kalau udah jadi, expandnya cepat. Jadi saya pertama kali dari chemical engineering, lalu saya sempat kerja praktek di Cilacap, Pertamina dulu ya, di site real. Dulu namanya teknik kimia, idealis banget. Waduh, lulus, pokoknya saya pengen jadi engineering. Engineering dulu yang terkenal di mana? Wah, pengeboran aja nih, gajinya gede, terkenal gitu kan. Zaman dulu ada kesempatan kerja praktek di Pertamina. Tapi setelah lulus ternyata saya pindah bidang gitu. Kayaknya kok bukan ini yang saya cari nih. Ada teman yang ngedaftarin waktu itu. Mau coba nggak? Yuk kita coba ke perusahaan lain. Kita kerjalah di namanya P&G, Procter & Gamble, atau terkenal dengan shampoo. Dari situ saya di P&G kurang lebih sekitar hampir 8-9 tahun. Lalu saya pindah ke Reckitt Benckiser. Dari jualan kecantikan saya pindah jualan racun waktu itu. Racunnya apa? Morten kalau di Reckitt Benckiser gitu ya. Tapi ada juga sabun-sabun Dettol. Dari sana saya bosan jualan produk-produk kecantikan, saya pindah ke Ferrero, jualan coklat. Kita coba yang manis-manis, kayaknya enak juga nih jualan coklat, seperti apa ya berbeda. Dari Ferrero di Indonesia saya sempat pindah ke Singapura, lalu handle ke Southeast Asia, Vietnam, Indochina. Lalu dari sana saya harus balik, saya harus pulang ke Indonesia dan saya bergabung dengan Indofood, PepsiCo, Indofood, Asahi. Dari sana setelah saya dari Indofood, PepsiCo, karena akhirnya PepsiCo-nya harus keluar dari Indonesia karena satu dan lain hal, saya bergabung dengan Arnott's jualan biskuit. Ya. Lalu dari Arnott's terakhir saat ini saya membantu di ULA aplikasi. Mungkin untuk teman-teman ULA ini masih baru gitu ya. ULA adalah agregator untuk e-commerce, distributor agregator. Dimulai dari Jawa Timur dan sekarang usianya 1 bulan lagi itu 2 tahun. Dan di ULA ini kita baru mendapatkan series B dari Bezos ya salah satunya dan beberapa private equity. Jadi kurang lebih itu perjalanan karir saya dan saya cukup bangga. Kenapa? Karena event yang terakhir ini di ULA gitu ya. Salah satu foundernya pun adalah anak dari Unpar, Parahyangan. Lebih dekat dari satu jurusan teknik industri, satu apa ya ibaratnya masih dekat dengan teknik kimia. Ini sekilas perjalanan karir saya. Mungkin slide berikutnya. Nah, ini yang ingin kita coba bahas tentang business development dan apa sih pentingnya mempelajari business development, teknik kimia untuk business development ini. Next-nya. Ya, sekilas mengenai business development. Kalau orang bilang business development itu apa sih? Orang bilang, oh itu sales, itu marketing. Sebetulnya bukan gitu ya. Bukan berarti business development itu sales atau marketing, tapi business development itu lebih dari itu. Karena business development adalah proses, lebih ke proses gimana menciptakan sesuatu bisnis atau sesuatu hal yang sifatnya itu bisa menggenerate lebih banyak profit, jangka panjang dan sustainable dengan semua pihak. Kalau sales marketing mungkin
kadang-kadang terlihatnya jangka pendek atau hanya divisi tertentu. Tapi bisnis development lebih panjang. 3 hal yang utama dalam bisnis development itu, pertama adalah responsif sifatnya. Harus bisa maintain ekspektasi itu lebih baik lagi. Yang diinginkan dari suatu bisnis apa sih? Udah baik, tentunya pengen lebih baik lagi. Kedua, informatif. Dia akan lebih informatif ke partner untuk berdiskusi. Jadi bisnis development itu berbeda dengan halnya kalau internship atau praktek. Kalau praktek banyak diskusi, tapi di sini lebih ke partner. Idenya seperti apa ya, dan yang bisa di scalable, yang bisa diterapkan untuk jangka panjang. Bisnis development yang berbeda karena dia sifatnya jangka panjang, dia lebih bersifat result oriented, tapi juga proses fokus. Mungkin banyak teman-teman nanti yang bertanya, yang lebih penting itu proses atau hasil sih gitu. Kalau orang jualan ujungnya pengen apa sih? Pastinya pengen profit gitu ya, pengen untung. Di mana-mana orang jualan ya nggak mungkin lah kalau bilang saya untuk sosial gitu ya. Hanya 1-2%, tapi ujung-ujungnya pasti profit. Untung, gedein bisnis. Tapi untuk gedein bisnis itu gimana caranya gitu kan? Itulah yang disebut dengan proses. Jadi bisnis development ini bukan hanya semata-mata langsung kejar profit secara langsung, tapi gimana bisa nge-develop proses untuk jangka panjang gitu. Bukan hanya kalau yang pendek orang bilangnya apa ya, bawa meja atau pokoknya yang penting cepatlah jadi gitu ya. Bahasa kerennya nanti dibilangnya apa, dirty marketing, atau bawa table gitu ya, bahasa prokemnya dirty marketing. Kita bukan seperti itu, kita pengen sesuatu yang jangka panjang. Next, mungkin business development. Nah, ini saya akan pengen coba share. Lalu kalau business development itu korelasinya dengan fungsi yang lain itu kira-kira seperti apa ya? Kalau saya boleh gambarkan, business development itu seperti brain, kepalanya gitu ya. Memikirkan tentang strategi. Harus seperti apa strategi ini supaya biar bisa berkolerasi dengan anggota-anggota tubuh yang lain. Business development paling dekat biasanya dengan apa? Dengan marketing, dengan sales, product development. Sedikit perbedaannya. Kalau sales itu akan lebih banyak berbicara tentang availability atau visibility. Orang sales yang paling penting apa? Gimana memastikan produk itu tersedia dan terlihat. Di mana-mana ada kerja pasti dikejarnya apa? Selain omset, selain target. Gimana barang ini bisa tersedia di semua warung gitu dan kelihatan gitu. Di mana mata memandang selalu ada barang saya. Gitu. Pastinya itu akan berkaitan nanti dengan distribusinya seperti apa, harganya, promosinya gitu ya, hubungan baik dengan toko. Itu sales. Lalu marketing itu lebih banyak menciptakan demand. Kalau saya ilustrasikan di situ seperti mulut gitu ya, marketing. Dia yang akan koar-koar, ada campaign, branding, media placement, TikTok, itulah tugasnya marketing. Nah, yang terakhir ini yang lebih related dengan business development adalah product development. Product development itu mirip sebetulnya dengan business development. Kenapa? Kalau business development itu saya ibaratkan sebagai brain, produk itu sebagai jantung yang memompa. Jadi gimana supaya produk-produk ini tetap ada gitu. Ibaratnya jantung kalau tidak dipompa, aliran darahnya nggak baik, nggak akan berfungsi. Gitu ya, bahkan brainnya sendiri nggak akan bisa jalan. Inilah yang disebut dengan product development. Jadi kira-kira ini gambaran utama antara business development dengan bidang-bidang yang lainnya. Seperti itu. Nah, mungkin dari panitia, dari teman-teman, nanti kalau ada yang mau tanya, kita bisa langsung bertanya atau di akhir sesi. Seperti apa nih enaknya? Ya, Pak Albert, saya minta mereka untuk nulis juga boleh dulu, atau tanggapan atau pertanyaan nulis dulu di chat bisa. Nanti kalau diminta open mic juga mungkin. Ya, jadi bisa saja di tengah kalau ada yang mau bertanya, atau di belakang sambil nulis dulu pertanyaan juga dipersilahkan. Jadi bebas saja Pak Albert. Baik. Kalau gitu saya coba lanjut dulu ya. Ya. Oke. Next. Nah, role and responsibility dari business development. Apa sih yang dilakukan? Pertama, business development itu akan melakukan market research.
Jadi harus tahu dulu nih researchnya tentang apa? Tentang konsumen, tentang toko gitu ya, tentang keadaan sekitar, apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini? Apa sih yang lagi ngetren? Bagaimana sih pola pikir dari orang berbelanja? Contohnya, apakah orang berbelanja itu kalau ke toko, dia akan berpikir untuk berbelanja berdasarkan brand dulu. Misalnya saya mau ke toko, saya mau beli Pantene dulu. Atau saya ke toko mau beli barangnya dulu, shampoo dulu. Atau setelah itu saya ke toko, saya mau beli ukurannya dulu. Saya pokoknya mau beli ukuran yang kecil. Atau harganya dulu. Hal itu harus diteliti. Yang kedua, kita juga melakukan pencarian partner-partner baru yang berpotensi. Bukan hanya mencari, tapi juga mempertahankan hubungan dengan partner yang ada. Misalnya, kita pengen buat sesuatu barang baru, di mana barang baru ini setelah dihitung lebih menguntungkan untuk maklon atau numpang, ibaratnya numpang, sewa pabrik orang lain. Nah, kita harus cari tahu pabriknya seperti apa yang related. Kedua, misalnya jika kita pengen distribusi, ternyata lebih menguntungkan jika kita cari distributor daripada kita jual langsung sendiri. Nah, kita harus cari tahu distributor seperti apa yang tepat. Apakah punya visi yang sama? Apakah punya tujuan yang sama? Cara kerjanya sama atau tidak? Karena kalau enggak, pastinya tidak akan sejalan, tidak akan jangka panjang. Hal ini yang mungkin sering terjadi di lapangan gitu ya. Tunjuk distributor 1 tahun, 2 tahun lalu putus hubungan. Putusnya bahkan nggak baik-baik, kadang sampai ke pengadilan. Inilah fungsi dari BD. Yang lain juga pastinya memastikan bisa kolaborasi dengan fungsi-fungsi lain. Karena BD ini tidak akan bisa bekerja sendirian, gitu ya. BD itu diibaratkan seperti otak, kepala, hardware, software, tapi tidak akan bekerja tanpa adanya fungsi-fungsi lain, human skill, eksekutor, gitu. Lalu pastinya juga develop bisnis plan, kita akan harus mempresentasikan plan kita seperti apa sampai ke owner biasanya. Disinilah uniknya dari BD. Mungkin kalau fungsi-fungsi lain hanya report, hanya mempresentasikan biasanya ke atasannya. Tapi BD ini ada kesempatan nantinya untuk bisa presentasi sampai ke level owner. Lalu company research pastinya kita akan juga meresearch company yang sudah ada ini seperti apa, sudah baik belum, dibandingkan dengan company-company lain. Dan harus juga mengerti produk ini seperti apa ya. Jadi gambaran role responsibility dari BD ini sebetulnya seperti sebuah proses lingkaran. Saya sebutnya ini lingkaran cycle-nya adalah plan, do, check, action. Jadi plan merencanakan, setelah merencanakan pastinya kita harus lakukan. Setelah kita lakukan, kita harus ngecek. Benar nggak ya yang saya rencanakan dan saya lakukan sudah baik? Atau ada perbaikan apa? Setelah itu lalu melakukan action. Setelah action dilakukan, pastinya akan cycle-nya lagi melakukan plan lagi. Jadi itulah PDCA namanya. Plan, do, check, action. Ini gambaran singkat dari role responsibility dari BD. Next-nya. Lalu ditanya, skill apa sih yang diperlukan di business development? Sebetulnya ini hanya gambaran buat teman-teman. Tidak banyak kok skill yang khusus spesialis yang dibutuhkan di BD. Mirip dengan fungsi-fungsi yang lain. Tapi yang paling utama apa sih? Dan ini juga pasti sama dimanapun Anda akan bekerja, Anda akan berusaha gitu ya. Bahkan saat ini Anda kuliah, ini sangat dibutuhkan. Pertama apa sih? High motivation. Jadi motivasi ini paling penting. Jangan pernah cepat menyerah. Bisa bekerja di bawah tekanan, bekerja dengan deadline. Bahkan sebagai mahasiswa tentunya ini juga penting ya. Kalau cepat menyerah ya pastinya nggak kuliah-kuliah, nggak lulus-lulus gitu kan. Bagaimana lagi mikirin untuk kerja gitu. Bekerja di bawah tekanan pastinya sebagai mahasiswa juga banyak proyek, banyak tugas-tugas yang dilakukan dengan deadline tertentu gitu ya. Ini dimulai bahkan dari Anda saat ini menjadi seorang mahasiswa. Yang kedua, good management. Gimana Anda bisa manage waktu dengan baik? Sama, dimulai dari Anda saat sekarang menjadi mahasiswa. Kalau Anda tidak bisa memanage waktu dengan baik, tentunya Anda akan pusing sendiri gitu. Banyak proyek, belum lagi Anda harus punya kepentingan yang lain mungkin terlibat di himpunan,
di mahasiswa atau terlibat di kegiatan-kegiatan lainnya. Belum juga untuk diri Anda sendiri gitu ya, mahasiswa kadang pengen fun, pengen punya me time, pengen pacaran gitu ya, anak-anak zaman now gitu kan, teknologi. Ini Anda harus terus latih juga. Communication skill itu penting, bagaimana kita bisa berbicara dengan internal maupun eksternal. Marketing digital, ini juga hal-hal yang penting, lebih dari hal untuk idenya seperti apa ya yang saya harus lakukan, pengen seperti apa. Negotiation skill, bagaimana Anda bisa influence orang, influence teman, influence partner daripada pushing. Push itu menekan, memaksakan. Ini hal-hal yang penting yang sebetulnya menjadi bagian juga dari pekerjaan BD. Karena banyak mungkin kita lihat gitu ya, dari kehidupan seharian mungkin ada teman-teman yang punya orang tua, kakak, adik yang kerja. Kadang-kadang waktu pulang sharing, dia bilang, aduh saya pusing dengan kerjaan, dengan bos saya. Kenapa? Dipaksa sama bos saya, pokoknya harus begini katanya. Nah ini adalah hal yang salah. Di BD kita bukan pokoknya, tetapi gimana orang mau melakukan dengan sukarela. Kenapa? Karena dia merasa, oh iya betul, dengan saya lakukan ini, ada impact-nya buat saya dan buat semuanya. Gitu. Lalu data analisis. Data analisis ini juga penting, tapi hal yang berbeda adalah bagaimana mengolah data menjadi hal yang gampang untuk dimengerti. Inilah proses yang kita lakukan. Data itu banyak, jago yang mengolah data. Apalagi kalau kita ngomong nanti dengan IT gitu ya. Wih, data ngolah datanya luar biasa, tapi begitu ditanyain jawabannya perkalian semua. Bahasanya nggak kita ngerti gitu, buat apa gitu kan. Nah, inilah fungsi BD. Gimana kita bisa men-translate, memformulasikan bahasa-bahasa yang unik itu menjadi bahasa yang gampang diterima oleh semua orang gitu. Project management tentang leadership, entrepreneurship, lalu juga skill tentang end-to-end, supply chain, logistik, PNL juga adalah hal yang penting. Terakhir, jika ada pengalaman memanage project atau sudah pernah mulai bisnis-bisnis yang kecil, itu adalah hal yang bisa menambah dari skill yang dibutuhkan di business development. Seperti itu. Next slide-nya. Nah, sekarang mungkin kalau sudah tahu tadi ya BD itu apa, skill-skillnya kira-kira seperti apa. Pertanyaan berikutnya, kenapa harus kerja di business development? Apa sih kerennya business development dibanding saya jadi sales, dibanding saya jadi marketing gitu ya. Saya akan share gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman saya juga. Kerennya BD apa sih? Pertama, di BD Anda akan banyak mendapatkan pengalaman tentang technical dan praktek sekaligus. Bukan hanya technical, bukan hanya teori, tapi juga praktek sekaligus. Yang kedua, ini yang sangat menarik. Di BD, 80-90% jika Anda bekerja di BD, Anda ini pasti akan bekerja langsung dengan top management, bahkan sampai level owner, anak owner. Gitu. Ini yang menarik. Bahkan untuk lulusan atau fresh grad Anda di BD, Anda biasanya akan diajak tuh sama bos Anda, sama top manajemen di sana untuk langsung report, langsung presentasi ke owner. Luar biasa di sini. Ini buat saya luar biasa. Kenapa? Jarang-jarang bisa ketemu dengan owner, bisa bicara dalam waktu yang panjang. Ketemu owner biasanya cuma say hi, 5 menit udah gitu ya. Tapi di sini kita punya, bisa sharing, bahkan bisa ngerti. Owner ini cara pikirnya seperti apa. Dan kita juga bisa belajar, oh ternyata orang-orang sukses dia bisa sampai jadi owner, itu ternyata seperti ini loh cara berpikirnya gitu ya. Itu yang saya alami gitu. Bahkan saya bisa ketemu langsung dengan salah satu owner yang salah satu konglomerat di sini. Saya bisa bilang ownernya Indofood gitu ya. Itu luar biasa buat saya. Yang ketiga juga yang menarik, masalah kompensasi benefit. Kompensasi benefit untuk BD ini pada umumnya akan sedikit lebih tinggi dibanding yang lain. Kenapa? Kompensasi biasanya akan related dengan tanggung jawab dan job desk, dengan kerjaan. Pastinya BD gitu ya. Otak, kepala, itu pasti lebih mahal gitu ya bayarannya. Tapi bukan berarti Anda dibayar dengan lebih mahal, kerjanya santai. Enggak. Selalu ada take and give di sana. Gitu.
Lalu ada potensial karir yang sangat luar biasa untuk BD. Gitu. Kalau orang sudah pernah di BD, biasanya paling enggak, kalau Anda mau jadi manajer itu sangat mudah gitu. Karena bisnis potensial untuk BD itu di mana-mana gitu. BD itu tidak mengenal tidak mengenal hanya untuk otomotif, tidak mengenal hanya untuk kimia, enggak. BD itu diperlukan di mana-mana gitu. Karena itu future karirnya di market sampai kapanpun pasti ada untuk BD. Dan Anda bisa melatih juga keterampilan Anda sebagai seorang pebisnis, entrepreneur skill gitu. Ini juga hal yang penting. Kenapa? Karena mungkin saat ini Anda bilang, saya pengen bekerja. Tapi sejalan waktu mungkin ada yang berpikir, kenapa enggak ya saya coba usaha sendiri. Seperti zaman now ini, startup itu di mana-mana gitu. Dalam hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam, 100.000 startup bermunculan. Mungkin Anda pengen melakukan ini. Dan di sini adalah tempat Anda untuk belajar juga. Skill-skill apa sih yang diperlukan untuk saya misalnya mau mulai bisnis. Gitu ya. Bekerja cross function pastinya. Dan di BD Anda bisa menentukan diri Anda sendiri juga. Saya mau jadi generalis atau spesialis. Kalau ibaratnya dokter, saya pengen jadi dokter umum atau saya mau menjadi dokter yang dokter spesialis gitu. Ini juga menentukan bagaimana Anda pengen naik level dari salesman, supervisor, manager gitu ya, bahkan director. Anda bisa pilih, saya bisa naiknya spiral, kalau ibaratnya tangga itu spiral atau lurus gitu. Mau cepat, mau lambat, Anda bisa tentukan sendiri. Inilah kenapa BD itu unik, BD itu keren gitu. Oke, mungkin saya stop sedikit di sini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh open mic langsung. Oke, sambil menunggu Pak Albert, kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin tanya satu hal, Pak Albert. Pak. Dengan tanggung jawab, dengan skop pekerjaan yang seperti itu, yang keren tapi juga tanda petik berat, apakah fresh graduate memungkinkan Pak Albert untuk merintis, atau bagaimana fresh graduate merintis untuk berkarir di situ? Apakah bisa langsung sebagai BD atau bagaimana? Mulainya bagaimana? Ya, pertanyaan yang baik ya Pak Budi, terima kasih. Jadi untuk fresh graduate sangat mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi kalau dibilang fresh graduate dari lulusan yang cukup terkenal, salah satunya Unpar. Dan jurusannya juga cukup terkenal, cukup ngetren nih Unpar sekarang ini, teknik kimia. Sangat memungkinkan. Tetapi dalam artian apa? Untuk fresh graduate menjadi BD tentu dari perusahaan pertama akan ada filter ya. Filter pertama pasti jurusan. Kedua mungkin IPK. IPK bukan berarti Anda harus IPK-nya 4. Enggak gitu. Buat apa gitu kan. Tapi IPK minimal-minimal yang ada standar. Biasanya rata-rata 2,75, 3 gitu ya. Tapi yang paling penting lagi nanti adalah pada saat Anda di interview. Yang dilihat dari interview apa sih skill Anda? Skill Anda berbicara yang tadi seperti apa sih? Skill Anda punya ide seperti apa sih? Lalu skill Anda mungkin hal-hal yang Anda dapatkan selama Anda di lingkungan mahasiswa. Anda mungkin terlibat di himpunan karena itu sangat berperan penting gitu ya. Jadi sangat memungkinkan sekali untuk fresh graduate untuk menjadi business development. Seperti itu Pak Budi. Baik. Adakah yang kemudian mau bertanya? Open mic? Boleh langsung? Ya. Silahkan. Apakah ada? Kalau tidak mau menulis, boleh langsung. Ya, atau kalau enggak saya lanjutkan dulu nih. Oke, silahkan. Ya, biar sambil mikir-mikir mungkin. Ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, ini hanya sedikit summary scope dari BD. Scope dari BD itu apa aja gitu ya. Scope dari BD ini mencakup semuanya. Jadi bukan hanya quantity, jumlah, tapi juga quality. Bukan hanya berfokus di internal, tapi juga ke eksternal. Bukan hanya tentang ide, alignment, tapi juga gimana untuk eksekusi deployment-nya. Bukan hanya berpikir tentang one team, one spirit, tapi tentang kolaborasi.
bukan hanya mengenai menjadi manajer, tapi juga menjadi leader. Bukan hanya mengenai naik gaji atau merit based reward, tapi juga bagaimana bisa direcognize dan memperhatikan, ada care-nya ke sesama dan ke masyarakat. Bukan hanya bekerja dengan otak, dengan kepala, tapi juga gimana bisa bekerja dengan hati. Gitu. Jadi balik lagi, kesimpulannya seperti yang saya sudah share sebelumnya, BD, sebagai seorang BD, Anda bisa menentukan diri Anda mau kemana dan seperti apa. Ibaratnya di situ ada gambar gitu ya tentang ikan. Anda bisa menentukan saya mau jadi ikan yang kecil di kolam yang besar atau Anda mau jadi ikan yang besar di kolam yang kecil. Itu Anda bisa menentukan sendiri. Itu enaknya BD, itu uniknya BD. Oke. Next. Nah, ini mungkin sedikit menarik. Ini saya sedikit pengen share. Kalau tadi dibilang BD menarik, unik gitu ya. Saya akan share sedikit tentang salary survei ini. Ini di Indonesia untuk related BD posisi di beberapa function, di beberapa bidang industri yang ada. Ini agak sedikit mundur gitu ya data 2019-2020, termasuk startup sudah masuk waktu itu sekitar sudah hampir 5 tahun, 3-5 tahun ya. Anda bisa lihat di sini pastinya yang nomor 1 masih tetap mining, banking, oil itu ya. Anda bisa lihat di sini data yang antara fresh grad dengan setelah kerja 5-10 tahun di BD. Yang lagi hit saat ini untuk BD itu yang saya lengkarin di merah itu FMCG dan e-commerce atau startup. Ya. Anda bisa lihat untuk fresh grad dari BD itu rata-rata 4,5-5 juta itu lulusan untuk fresh grade-nya. Waktu itu, waktu 2020. Saat ini 2022 gitu ya. Nanti apalagi 4 tahun, 3 tahun Anda lulus akan lebih tinggi pastinya. Tapi Anda lihat pergerakannya. Mungkin Anda bilang, oh kalau kayak gitu, mining, banking, oke dong 10 juta. Ya pasti ya, tapi kerjanya juga resikonya besar. Saya pernah kerja di mining, walaupun internship waktu itu ya, di Pertamina. Anda kerja shift-shiftan 24 jam, di tengah laut gitu ya. Kadang-kadang ada pipa bocor, Anda harus tangani langsung gitu. Itu pro and cons-nya dengan kerja di bidang yang lain. Di FMCG contohnya, BD di FMCG. Setelah Anda 5 tahun kerja, Anda bisa langsung gaji Anda bisa 50 bahkan sampai 100 juta, tidak menutup kemungkinan. Itu sesuatu yang luar biasa buat saya gitu. Mungkin teman-teman bisa cek juga dengan yang lain, dengan teman-teman yang lain yang udah bekerja, dengan saudara gitu ya. Berapa sih kira-kira gajinya gitu ya. Nah, ini yang menarik dari BD. Loncatannya luar biasa cepat gitu. E-commerce karena masih baru gitu ya, mungkin gajinya masih agak sedikit kecil salary-nya, tetapi loncatannya juga cukup luar biasa, bisa 20-50. Bahkan ini untuk e-commerce yang saya bilang masih startup, 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Terlepas dari yang sudah mulai established seperti Gojek, Tokopedia. Ini e-commerce yang masih merintis. Ini gambaran buat teman-teman. Mudah-mudahan ini sedikit wow gitu ya buat Anda ya. Jadi ada gambaran. Oke. Next. Nah, ini tadi related job vacancy yang ditanyakan, apakah seorang fresh grad bisa bekerja di BD? Bisa. Ini adalah contoh-contoh lowongan kerja untuk fresh grad juga di BD gitu. Ada yang mulainya fresh grad BD dari internship gitu ya karena fresh grad, ada yang langsung related dengan fresh grad consultant, fresh grad junior atau disebut juga dalam beberapa perusahaan dibilangnya business development officer. Jadi banyak kalau teman-teman mau coba browsing gitu ya di Jobstreet, LinkedIn, fresh grad, BD, Anda masukkan kata kunci di situ banyak sekali, jangan takut gitu. Ya. Oke, next. Ya, saya pause di sini. Ada yang mau tanya dulu sebelum saya mungkin ke sesi berikutnya, ke topik berikutnya? Oke, sekali lagi, silahkan kesempatan ini diberi kebebasan yang luar biasa oleh Pak Albert untuk bertanya, mahasiswa, siswa, atau guru, silahkan. Open mic langsung boleh kalau
kalau kesulitan atau sungkan untuk nulis dulu. Silahkan. Wah, masih malu-malu sepertinya. Oke, Oke, oke. nggak apa-apa. Pak Albert, kalau Ya. sebelum lanjut nih, kalau saya bertanya tentang profesi-profesi lain, nih, Pak Albert, tadi disebut beberapa nih, sales, marketing, product development, lalu BD, apa ya, peluangnya bagaimana Pak Albert? Karena kadang-kadang kan kita mencari kerja atau bekerja tergantung peluang ya Pak Albert ya, bukan semata saya mau harus BD begitu. Ya. Nah, kalau kesempatannya sales dulu, suatu saat mungkinkah pindah ke BD atau suatu saat marketing dulu, atau bagaimana memandang peluang dan atau kesempatan dengan apa cita-cita itu kalau saya ingin BD dan modal saya sebagai engineer, sebagai teknik kimia misalnya. Ya, Pak. Terima kasih Pak Budi, pertanyaan yang relevan juga ya dan menarik juga nih. Kalau dibilang BD bisa dari manapun gitu ya. Ya. Anda mau kerja mulainya dari sales, dari marketing, lalu loncat ke BD itu bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Bahkan dari BD, lalu Anda mau ke spesialis, saya mau jadi seorang marketer, itu juga bisa. Tidak ada masalah. Oke. Gitu. Jadi kalau mungkin saya share, awal saya kerja, saya itu nggak semata-mata di BD gitu kan. Saya pernah di sales, pernah di marketing, pernah di road to market. Dan kalau ditanya, kenapa saya di sana gitu ya? Kalau untuk kasus saya mungkin sedikit ada faktor kebetulan karena didaftarkan oleh teman waktu dulu. Tapi kalau ditanya lagi ke secara umum, teman-teman mau jadi apa sih gitu kan kerja, apalagi lulusan teknik kimia? Apakah ada yang bilang, oh saya mau jadi sales? Kayaknya enggak juga ya. Sales itu kalau di umum, sales adalah pilihan terakhir katanya orang-orang seperti itu Pak Budi. Ya. Ngapain seorang engineer, lulus engineer jadi salesman bawa barang lagi ke toko. Itu kan persepsinya gitu kan. Tapi Anda bisa lihat berapa banyak seorang salesman yang sukses peluangnya dibandingkan seorang engineer yang pure engineer gitu kan. Ini bukan mengenai salesman atau engineer-nya gitu kan, tetapi lebih ke skill-nya yang dipelajari apa sih gitu. Kalau seorang engineer umumnya akan pasti menjadi seorang spesialis kalau Anda tekuni gitu ya. Banyak teman-teman saya yang jadi engineer sekarang udah jadi levelnya luar biasa tinggi, gajinya 3 digit ke atas gitu kan. Banyak bukan enggak gitu. Tapi apa yang dilakukan di sana sangat spesialis sekali gitu. Begitu ketemu dengan orang ini, Anda ngomongin hal-hal yang umum di pasar. Waduh, apaan tuh yang dibilang apaan tuh, misalnya TikTok gitu kan. TikTok bisa gini loh, keren. Gua nggak ngerti. Tapi kalau Anda ngomongin mengenai contohnya SISPRO, sistem produksi gitu kan. Wah, luar biasa mereka ngomongnya. Rancangan pabrik, waduh luar biasa ngomonginnya. Kalau kita ngomonginnya mungkin sentimeter, mereka ngomongin ketepatannya milimeter. Luar biasa berbeda gitu. Tapi kalau di salesman itu lebih ke generalis awal mulanya gitu. Dari Anda mengenal orang, mengenal lingkungan, mengenal data itu lebih ke generalis, bisa dimanapun. Baru setelah itu mungkin Anda menentukan, saya enakan jadi generalis seperti ini atau mau jadi spesialis ya gitu. Jangan salah, generalis pun ibaratnya dokter umum itu ada yang harga prakteknya mahal gitu ya. Kalau dokter praktek spesialis ya pastilah Anda tahu mahal gitu. Tapi itulah yang saya bilang, nggak ada yang rumusan yang pasti harus dari mana dulu atau kemana, nggak ada. Yang pasti adalah Anda yang menentukan diri Anda sendiri. Anda mau kemana gitu. Kira-kira seperti itu Pak Budi. Baik, baik. Terima kasih. Ada lagi kah? Ini jangan saya yang bertanya terus ini Pak Albert. Ayo siapa yang mau bertanya? Bebas. Adakah? Ada pertanyaan Pak dari Pak Sugih di chat. Pak Asaf. Oh, Pak Sugih di chat. Oke. Asaf. Ya, Pak Asaf bertanya. Ya, sebentar. Kok di tempat saya kok nggak ada ya? Atau Oke, Pak Asaf saya bisa... baca. Oke, langsung. Bentar. Oh, ke saya nih kayaknya Pak Asaf. Oh, ya. Pertanyaannya. Jalur privat. Ayo, Bu Putri, silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Albert, izin bertanya gitu. Mohon maaf tidak bisa on mic.
Untuk profesi business development dari pengamatan Pak Albert, apakah orang-orang dengan background teknik kimia punya kelebihan yang tidak dimiliki bidang ilmu lain? Lalu, kira-kira berapa persentase orang teknik kimia di business development dibandingkan alumni prodi-prodi lain? Apakah relatif cukup banyak? Itu pertanyaannya, Pak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Asaf ya. Luar biasa nih pertanyaannya nih. Sebetulnya ini akan saya share di slide berikutnya, tapi nggak apa-apa gitu ya. Apa sih yang membedakan lulusan teknik kimia di BD atau bukan hanya di BD mungkin? Saya akan lebih general gitu ya ngomongnya. Lulusan teknik kimia yang menarik apa sih? About mindsetnya, about tentang cara menangani masalah gitu ya. Kenapa? Karena kita di teknik kimia udah terbiasa untuk menganalisa masalah. Itu yang berbeda dari orang-orang lain. Kalau orang-orang jurusan lain gitu ya, saya nggak sebut jurusan apapun gitu. Saya hanya spesifik di teknik kimia gitu ya. Kalau mereka mungkin ditanya masalahnya A, jawabnya bisa muter-muter B, C, D, E, F, G gitu. Tapi kalau teknik kimia ditanya satu masalah, kita akan terbiasa untuk mengamati dulu. Tunggu dulu nih, masalahnya ini kenapa gitu. Lebih banyak kenapanya kita kan. Why, kita runutin dulu, terbiasa. Kalau saya lakukan A, impact-nya akan B atau C. Kalau C, nanti arahnya kemana? Kalau D, arahnya kemana? Itu satu, berbedanya orang teknik kimia, menurut saya. Apalagi teknik kimia yang udah nanti agak semesternya udah agak kuliah tahun ketiga gitu, keempat, itu akan lebih terasa Anda ke sana. Kenapa? Kalau Anda nggak terasa, waduh, pasti dosen Anda yang akan ngasah Anda mati-matian gitu ya. Apalagi udah ngomongin yang terakhir, rancangan pabrik. Wah, luar biasa, Anda akan terasa di sana. Satu. Yang kedua, jurusan teknik kimia. Umumnya Anda akan lebih banyak punya kemampuan untuk untuk bukan hanya dari sisi melihat masalah, tapi juga menelaah masalah buat saya. Jadi seperti menganalisa data. Anda sudah terbiasa dengan gampangnya gitu. Anda dikasih data misalnya 1000 data, orang teknik kimia yang saya lihat umumnya teman-teman saya gitu ya. Dari 1000 data Anda dengan gampang dalam waktu hitungan menit, 1 menit, 2 menit gitu, Anda akan lihat, oh ini highlight, ini 1, 2, 3, 4 gitu. Dari yang lain, kalau jurusan lain biasanya ngeliat dikasih 1000 angka, 1000 data, dia butuh waktu mungkin 1 jam paling enggak. Ini apaan ya? Ini gimana ya? Tapi kita udah terbiasa. Itu mungkin hal yang unik, 2 hal yang unik yang saya lihat dari jurusan teknik kimia, Pak. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau pertanyaan Pak Asap juga berapa banyak atau prosentase atau berapa banyak orang-orang lulusan teknik kimia terjun di BD, Pak Albert? Ya, berapa banyak? Ini hanya berdasarkan pengalaman saya saja. Saya nggak punya data resmi gitu ya. Dari pengalaman kerja saya yang selama ini gitu ya, hampir 16-17 tahun, hampir sekitar 50-60% itu dari teknik kimia atau teknik industri sebetulnya. Itu sih yang saya amati, entah dari Parahyangan atau dari UI atau dari universitas-universitas lainnya. Oke, jadi jumlahnya cukup banyak dan modalnya kuat ya Bapak ya, menelaah, menganalisa itu kuat gitu ya. Oke, terima kasih Pak Asaf, Pak Albert. Ada lagi enggak? Ini mahasiswa sangat boleh ya, dengan perspektif Anda boleh bertanya. Ada? Boleh saya nambahin nggak Pak pertanyaan? Boleh. Soalnya tadi kan dijelaskan kan ada skill-skill yang dibutuhkan ya untuk menjadi seorang business developer gitu ya. Kebanyakan di mana skillnya itu soft skill kan ya. Kalau untuk hard skill-nya sendiri mungkin tadi ada yang analisa data ya Pak ya. Adakah hard skill lain yang harus dikuasai ya Pak ya? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Mengenai hard skill dan soft skill, menurut saya banyak. Kalau misalnya ditanya, banyakkah hal-hal yang perlu diperlukan dari soft skill dan hard skill ini? Banyak menurut saya. Dan ini terus berkembang, seperti ibaratnya teknologi, komputer gitu ya. Hard skill-nya berkembang, soft skill-nya berkembang. Tinggal tergantung kita gimana mau mengikuti perkembangan ini.
Tapi yang buat saya yang lebih penting itu human skill-nya buat saya. Kenapa? Kalau tanpa ada human skill, tanpa ada heart, tanpa ada soul-nya di sana, nggak akan berguna. Secanggih-canggihnya hard skill apapun, soft skill apapun yang ada gitu. Ibaratnya saat ini kalau misalnya ada iPhone 20 gitu ya, dan punya orang yang punya spesifikasi seperti iPhone 20 ini, tapi nggak bisa digunakan buat apa gitu kan. Tapi orang lain, perusahaan nggak bisa melihat ini berfungsi, buat apa? Bahkan orang itu sendiri tidak bisa merasakan, oh saya ini keren, saya ini canggih loh, tapi saya nggak bisa mengapresiasikannya buat apa gitu. Jadi itu yang buat saya lebih penting sih gitu. Oke, human skill. Oke, saya menawarkan sekali lagi Pak Albert ya sebelum berlanjut ya. Apakah ada yang mau bertanya atau menanggapi juga boleh? Ayo silahkan. Saya ada pertanyaan. Oke, mau kamera, mau on atau mic saja silahkan. Kamera saya sudah on, Pak. Oke, agak keras sedikit. Ya. Saya ada pertanyaan. Kalau misalnya saya kan kalau jadi fresh graduate pasti belum punya banyak pengalaman gitu. Jadi kalau mau langsung kerja ke dalam dunia business development, how do I put kayak cara bikin saya lebih gimana ya? Kalau mau menjual gitu ya? Ya, jual ke perusahaan. How do I sell myself to the right companies gitu? Yang harus dimasukin ke CV gitu gimana? Seperti. Oke, pertanyaan yang baik nih, relevan tapi sedikit menyimpang dari topik. Tapi mungkin ini saya akan sedikit share gitu ya. Pertama, kalau buat saya sebelum Anda apply, ya, yang penting adalah Anda tahu dulu, Anda mau apply kemana, jurusannya atau perusahaannya. Sebelum itu lagi mungkin mundur lagi sekilas gitu ya. Biasanya kalau Anda lulus, Anda itu mau apply perusahaan atau kerjaan tertentu atau asal dapat kerjaan gitu. Kenapa? Karena banyak lah, saya juga dulu ngalamin gitu ya. Teman-teman saya, saudara-saudara saya gitu. Diteriakin sama orang tuanya. Lu ya udah dikuliahin udah lama-lama nggak dapat kerja, udah dapat kerjaan gitu, cari kerjaan gitu kan. Iya mah, tapi masa kerjaannya jadi salesman sih gitu. Salesman ada yang kerjanya cuma dapat komisi lagi gitu kan. Udah nggak apa-apa kerja aja, ada yang kayak gitu. Tapi ada teman saya yang enggak, pokoknya saya mau kerja di perusahaan ini spesifik di bidang ini gitu. Nah itu dulu yang harus Anda tentukan, dan buat saya yang penting yang lebih baik adalah Anda punya tujuan. Saya udah membidik nih dari sekarang. Saya seorang engineer mungkin gitu ya. Saya pengen kerja spesifik di engineer mungkin gitu. Engineer itu apa ya? Yang terkenal misalnya di oil and gas, misalnya ya Conoco. Bagiannya apa? Saya pengen pengeboran. Nah, dari situ dulu. Kalau Anda punya tujuan ke sana pengeboran dan Anda tahu kalau untuk orang yang kerja di Conoco, Anda cari tahu perusahaan ini value-nya nyari orang-orang yang seperti apa ya? Oh, dia butuh orang yang mau bekerja 24 jam. Karena mungkin analisa datanya itu proyeknya luar biasa banyak gitu kan. Satu. Oh, dia butuh orang yang punya skill yang tajam. Karena namanya pengeboran gitu kan. Nggak boleh keakuratannya itu sentimeter, bahkan mili, per mili mungkin kan. Di situ. Yang ketiga, Anda butuh sesuatu yang berbeda gitu kan. Nah, dari situ baru Anda coba gimana saya menjual CV saya. Arahkan CV Anda sesuai dengan yang akan dilakukan specifically. Jadi kekuatannya di situ gitu loh. Saya lulusan teknik kimia. Oke, lulusan teknik kimia, terus apa di CV? Anda bisa state sesuatu yang berkaitan. Contohnya, saya itu pernah bekerja di himpunan gitu kan. Sukses membantu suatu acara misalnya HMJTK. Suksesnya kenapa? Misalnya dari yang sebelumnya peserta HMJTK hanya 100 orang, sekarang alumni juga ikutan loh 100 sampai 150, misalnya sesuatu yang berbeda di situ.
Step pertamanya buat saya di situ. Step keduanya nanti yang lebih penting pada saat Anda interview. Pada saat Anda interview itulah moment of truth-nya gitu loh. Anda akan gimana menjual diri Anda langsung ke perusahaan itu. Gitu kira-kira. Oke, cukupkah atau mau lebih menggali Cukup. tentang Terima yang kasih. disampaikan? Sudah terjawab. Terima kasih. Cukup, oke. Terima kasih. Satu lagi barangkali. Ayo, bebas. Ya. Oke, akan diteruskan dulu Pak Albert. Oke, saya Ya, coba terusin ya, dulu ya, oke. kalau gitu ya. Oke, next-nya. Nah, mungkin ini sesuatu yang menarik dan tadi udah ditanyakan gitu ya, lulusan teknik kimia Parahyangan gitu. Pertanyaannya itu adalah kenapa sih saya harus belajar teknik kimia Parahyangan? Ya, udah di Parahyangan kenapa teknik kimia? Kalau saya jawabannya ini mengenai hal tentang quantum leap. Anda lulus dari teknik kimia Parahyangan, Anda akan melakukan suatu quantum leap. Ya, bekerja nanti akan menjadi quantum leap. Quantum leap itu apa ya? Teorinya si Albert Einstein gitu ya. Anda lebih jago lah tentang hal ini gitu ya. Albert Einstein itu kalau saya bilang mungkin sama namanya sama saya, sama-sama Albert tapi beda nasib gitu kan. Yang satu itu seorang researcher, yang satu ini seorang yang jualan gitu kan. Gitu. Tapi ini yang menarik, saya coba melihat dari teori dia dan saya analisa. Quantum leap saat ini adalah lebih dari kebutuhan, more than a need than a want gitu, daripada yang diinginkan. Ini lebih banyak kebutuhan, berarti apa? Banyak yang membutuhkan ini saat ini gitu ya. Nah, mungkin kita next-nya. Next slide-nya. Ini ya, ini adalah teori quantum leap, di open aja next semua. Ya. Kalau Albert Einstein berbicara quantum leap, dia akan bilang ini sama dengan MC pangkat 2 gitu ya. Energi untuk melakukan quantum leap adalah M massa dikalikan percepatan cahaya gitu kan. Kalau saya sedikit nyontek dari dia. Saya bilang E sama dengan MC pangkatnya tapi pangkat 3 gitu. Untuk Anda bisa melakukan quantum leap sebagai seorang lulusan gitu ya, apa yang perlu dilakukan? Pastinya semua adalah mengenai energi. We live here, it's all about energy here in the universe, right? Jadi pertama untuk melakukan punya energi ini, pertama itu M-nya adalah M, manpower. Manpower itu mengenai orang gitu ya. Orang itu adalah aset buat saya gitu ya. Orang di sini dalam artian apa? Anda sebagai mahasiswanya maupun lecturenya maupun dosen-dosennya. Anda semua ini adalah aset sebetulnya ya. Kalau sedikit umumnya aset itu penting buat siapapun. Karena aset itu berbeda dengan keset katanya gitu kan. Kalau keset itu diinjek-injek dibuang, enggak gitu. Tapi yang menarik di sini apa? Mahasiswa Parahyangan itu adalah orang yang luar biasa. Kenapa? Mau masuk aja susah, tesnya susah gitu kan. Terus mau keluarnya juga susah. Artinya apa? Kurikulumnya itu udah yang terbaik. Udah mempunyai standar yang luar biasa gitu. Bukan hanya mahasiswanya, dosen-dosennya juga luar biasa di Parahyangan. Nama Parahyangan ini, apalagi teknik kimia gitu ya, bukan hanya dikenal di Indonesia. Kalau Indonesia mah udah lewat gitu ya, Pak Budi, mungkin ya Pak Teddy gitu ya. Namanya ini sampai di luar negeri, sampai di Eropa, Belanda gitu. Anda kalau tanya lulusan mana? Oh, Parahyangan, jurusan apa? Teknik kimia gitu. Mungkin nanti kalau Anda sebut nama, contohnya nama Pak Teddy, wah dikenal gitu loh. Itu sesuatu yang membanggakan Anda. Inilah kekuatan dari manpower dari Parahyangan Teknik Kimia gitu. Yang kedua, C tadi udah saya singgung sedikit ya. Juga company-nya, university-nya. Anda bukan hanya teknik kimianya yang Anda punya gitu loh. Senjata Anda untuk tadi ya ada pertanyaan untuk menjual gimana? Bukan teknik kimia saja, tapi Parahyangannya. Nama Parahyangan juga sudah terkenal sekarang.
sangat terkenal di dunia luar. Bahkan kalau Anda mau apply beasiswa sekalipun gitu ya, Anda mau apply kerjaan sekalipun di luar negeri, saya pernah mengalami ini karena jadi saya bisa sharing gitu ya. Saya mau apply beasiswa, saya mau apply waktu itu saya coba kerja di luar negeri gitu di Singapura. Parahyangan itu dikenal luar biasa gitu. Walaupun mungkin yang pertama Parahyangan bukan teknik kimianya gitu, tapi nama Parahyangan itu luar biasa terkenal gitu ya. Mengalahkan ITB, bukan mengalahkan ya. Kalau dulu Parahyangan nggak dikenal, orang kenalnya kalau Bandung ITB gitu. Tapi sekarang Parahyangan udah hampir sejajar dengan ITB dari sisi ketenarannya gitu. Kurikulumnya juga sangat luar biasa di Parahyangan Teknik Kimia. Kenapa luar biasa? Saya sangat jarang melihat teknik kimia di universitas-universitas lain punya kurikulum seperti ini. Punya kurikulum yang mengenai business development, kurikulum-kurikulum yang berbeda. Artinya apa? Di sini teknik jurusannya sudah mengikuti tren, kebutuhan dari pasar, kebutuhan dari mahasiswanya sendiri. Sangat jarang yang seperti ini. Ini yang luar biasa menurut saya. Yang C yang ketiga itu mengenai koleganya. Lulusannya. Ini sudah sangat terkenal. Di mana-mana ada gitu loh. Lulusan Parahyangan, lulusan teknik kimia. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri. Bukan hanya di perusahaan lokal, di perusahaan MNC gitu. Dari levelnya mau dibilang salesman, sampai levelnya presiden director. Bahkan ada yang levelnya sekarang udah menjadi owner gitu. Ini sangat terkenal di sini, gitu. Inilah yang menurut saya kenapa Anda sebagai lulusan teknik kimia Parahyangan, Anda ini punya power, udah dilengkapi power, dilengkapi energi untuk bisa melakukan quantum leap. Tinggal gimana Anda nanti bisa mengemasnya nih, gitu, dengan skill-skill yang ada, dengan perkembangan-perkembangan yang ada, Anda mengemas semua ini menjadi suatu energi untuk melakukan quantum leap untuk diri Anda. Seperti itu. Oke, next. Ya, ini tadi ada gambarannya ya. Manpower-nya kenapa orang-orang yang smart, profesional, company, kurikulum, college ya. Secara summary, apa yang harus dilakukan sih dari quantum leap theory ini? Semuanya ini yang harus dilakukan adalah mengasah diri bersama-sama tentang knowledge, skill, attitude, dan pastinya nanti sistem. Anda untuk bisa sukses, pertama Anda harus punya knowledge dulu. Knowledge ini adalah sesuatu pengetahuan. Untuk bisa knowledge-nya ada, gimana caranya? Anda harus sering-sering membaca buku, sering-sering mencari info gitu kan. Sering-sering ikut dalam kegiatan Anda. Apalagi masih sebagai mahasiswa, banyak tempat untuk terlibat dalam kegiatan, aktivitas gitu ya. Skill, ini juga sesuatu hal yang Anda perlu lakukan. Anda harus asah skill Anda. Tergantung skill Anda senangnya di mana gitu. Skill Anda pengen misalnya untuk skill masak contohnya, ya latih terus gitu kan. Anda punya skill misalnya mengajar, ya latih terus di sana gitu. Lalu juga mengenai attitude. Attitude adalah tingkah laku. Tingkah laku adalah hal yang tidak bisa dibantu oleh siapapun. Yang bisa membantu 70%, 80% adalah diri sendiri. Dan ini adalah hal yang penting. Di mana Anda bisa menempatkan diri Anda di tempat yang tepat. Sesuai dengan perilaku yang tepat juga. Ini sangat penting. Yang terakhir tentang sistem. Sistem ini adalah dinamis gitu ya. Sistemnya baik atau tidak itu dinamis gitu. Kalau tidak baik bisa diperbaiki gitu. Ini adalah hal-hal yang menurut saya itu penting gitu. Dan satu hal mungkin yang teman-teman dari tadi nih saya cerita sharing-sharing ya, yang mungkin teman-teman perhatikan atau tidak gitu. Satu hal yang juga sangat penting buat kita semua secara umum itu adalah bahasa Inggris buat teman-teman ya. Kenapa presentasi saya bahasa Inggris walaupun saya ngomongnya bahasa Indonesia? Ya, karena bahasa Inggris ini salah satu password mungkin ya bahasanya. Password untuk Anda bisa bekerja
ataupun Anda bisa berinteraksi nantinya di masyarakat gitu. Bahasa Inggris ini sangat penting. Walaupun bahasa Inggrisnya dibilang broken English, nggak apa-apa gitu, tapi minimal berlatihlah terus menggunakan bahasa Inggris, texting dengan bahasa Inggris, berlatihlah terus. Ini juga hal yang penting gitu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Oke, silahkan. Mau praktek bahasa Inggris boleh. Atau secara umum communication ya, communication skill itu penting sekali. Silahkan kalau mau mencoba atau bertanya secara oral, lisan. Silahkan. Ayo, silahkan. Ada. Oke, sambil menunggu Pak Albert, saya cerita atau memberi background tentang chemical business development yang dikembangkan. Salah satu background-nya adalah ini untuk para mahasiswa juga ya, supaya kenal atau memahami. Salah satu yang adalah cukup banyak industri kimia, profesi itu bukan hanya proses engineer sebetulnya di lingkup industri kimia itu, atau related dengan industri kimia, misalnya pangan, consumer good, dan lain-lain juga. Selain proses engineer, mungkin sales tadi Pak Albert sebut, mungkin marketing, mungkin bagian purchasing, mungkin supply chain spesialis, atau lain-lain, tapi bukan proses engineer. Nah, ini adalah background, barangkali kita perlu melengkapi lulusan teknik kimia dengan keterampilan dasar, supaya masuk ke sana. Lalu realita yang lain adalah cukup banyak lulusan teknik kimia, saya kira mungkin Pak Albert punya wawasan juga, lulusan teknik kimia kita yang bekerja bukan sebagai proses engineer. Jadi realitanya ada yang bekerja tidak sebagai proses engineer, dan kalau kita bisa menyiapkan keterampilan dasar sebelum lulus dan anak-anak yang mau ke sana, barangkali ini akan mempercepat akselerasi kalau berkarir di situ. Begitu kira-kira bayangannya Pak Albert. Apakah itu kira-kira match dengan kebutuhan industri ya, dengan background seperti itu? Iya Pak Budi, sangat match ya. Kalau dari pengalaman saya melihat, apalagi tren saat ini sangat match sekali. Kenapa? Karena ya semua kan nantinya ujungnya tentang pilihan gitu ya. Betul. Tapi gimana kita mungkin dari sisi universitas gitu ya, akademi, melengkapi mereka dengan pilihan-pilihan senjata-senjata mereka dengan lebih banyak, sehingga pada saat mereka terjun ke lapangan, mereka sudah toolsnya ada semua gitu ya. Ya. Oke, jadi harapannya seperti itu. Tentu menyiapkan itu harus gayung bersambut ya Pak Albert dan teman-teman mahasiswa ya. Artinya mahasiswanya juga harus bersedia untuk tanda petik mempersiapkan diri. Tadi disebut berbagai macam sarana termasuk dengan himpunan, dengan kegiatan-kegiatan dan persiapan-persiapan yang lain barangkali. Arahnya ke situ. Oke. Adakah sekarang yang mau bertanya? Ditulis boleh, open mic lebih bagus. Ayo. Yo, silakan yang mau bertanya. Halo. Wah, ini berat ini Pak Albert. Ya, ada yang mau bertanya tentang, mungkin kalau di luar ini juga boleh mungkin ya Pak ya? Sharing-sharing saya juga. Oke, silakan. Boleh. Silakan. Lebih luas sudah dibuka oleh Pak Albert nih. Di luar topik tapi ingin mengetahui, boleh. Halo? Kalau ada dosen juga boleh bertanya. Halo? Adakah? Oke. Bingung. Oke. Ya, mungkin saya lanjut slide terakhir kali ya, habis itu kita open. Biar enak ya. Oke, ini hanya slide terakhir dari saya untuk take away buat teman-teman semua di sini. Tadi kita udah banyak cerita gitu ya. Tapi ujungnya sekarang gimana buat sayanya, buat teman-temannya? Bagaimana saya bisa create quantum leap untuk diri saya sendiri?
Nah, ini quantum leap untuk diri saya sendiri ini mencakup banyak hal, bukan hanya kerjaan gitu ya, tapi juga mungkin hobi Anda, mungkin juga apa yang Anda lakukan saat ini mengenai mungkin personal Anda. Misalnya, personal Anda ya, misalnya saya mau merit nih nanti, udah pernah ada plan belum, pemikiran belum? That is one of the quantum leap for me. Karena pernikahan bukan hal yang simple gitu ya. Buat saya itu quantum leap banget, suatu perubahan yang berbeda dalam hidup gitu kan. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Pertama, draw your own life mapping. Always begin with an in mind. Jadi ini yang paling penting gitu. Selalu berpikir mulai dari ujungnya dulu. Ujungnya Anda mau kemana gitu kan. Kayak tadi, misalnya Anda mau merit. Ujungnya Anda mau kemana dengan merit gitu kan. Bener nggak saya perlu merit gitu. Kalau bener, kriterianya seperti apa? Misalnya kan. Apakah saya pengen mencari orang yang tepat untuk menjadi pendamping saya? Atau apakah saya menjadi orang yang tepat untuk orang yang mendampingi saya? Itu hal yang berbeda gitu kan. Start with your end in mind gitu. Sama dengan ini, dengan contohnya dengan hal kuliah, kerjaan. Apa yang Anda mau ujungnya? Saya sharing ujungnya. Waktu itu saya bilang ujungnya saya mau menjadi seorang director. Director apa? Sales director spesifik waktu itu. Kapan? Umur 32 tahun. Itu yang saya punya waktu itu. Waktu saya setelah 2 tahun bekerja di P&G waktu itu, Procter & Gamble. Setelah saya tahu ujungnya, lalu saya tentukan untuk saya ke sana, saya perlu skillnya apa aja ya untuk jadi seorang director gitu. Waktu itu saya di P&G jualan. Awal di P&G itu sebagai salesman, motoris, bawa barang langsung dari toko ke toko saya datengin. Mulai karir saya di Medan, Sumatera waktu itu. Nah, dari seorang salesman motoris mau jadi direktur, mungkin nggak gitu kan? Mungkin diketawain gitu. Umurnya 32 tahun lagi kan gitu. Banyak orang-orang yang tahu, lu gila ya. Dari situ ke sana, udah jadi supervisor aja udah luar biasa. Jadi dari salesman jadi supervisor, jadi manajer katanya, itu aja bisa 5-10 tahun, jangan ngimpi deh gitu kan. Tapi saya bilang enggak. Saya bisa. Kenapa saya bisa? Karena saya sudah memulai memetakan skill yang diperlukan apa dari seorang salesman ke sana. Jadi apa yang saya lakukan? Saya tahu, oh skill saya untuk ke sini adalah ini. Dan outputnya apa? 1 tahun, karena proses dari P&G gitu ya, 1 tahun saya menghandle area Sumatera Utara waktu itu. Lalu dari situ saya memetakan diri. Setelah 2 tahun, saya pengen megang bukan area Sumatera doang, bukan area North Sumatera doang, tapi saya pengen megang area yang berbeda gitu. Setelah 2 tahun, saya dipercaya untuk megang area Sumatera Utara, termasuk tengah, Sumatera Tengah, sentral, dan sedikit bagian juga Sumatera Selatan. Gitu. Lalu saya bilang, oh kalau kayak gini terus, saya perlu skill yang berbeda lagi, supaya saya bisa dilihat dari tim pusat. Waktu itu ada posisi yang mana orang lain nggak mau, yaitu untuk handle daerah Sulawesi, Indonesia Timur, sampai ke Irian. Saya memberanikan diri, saya bilang saya mau. Saya loncat ke sana, saya handle regional Sulawesi. Lalu bertahap, saya handle dari Sulawesi, saya handle East Java Bali. Dari Surabaya, terus Bali, Nusa, dan sebagainya. Dan setelah sampai satu titik, ternyata perusahaan ini udah nggak bisa lagi provide yang saya mau. Terlepas karena satu dan lain hal. Apa yang saya lakukan? Saya melihat, ini masih on track nggak dengan yang saya mau gitu loh. On track nggak skillnya yang saya pengen dapatkan, karena ini kan harus dua arah nih. Skill itu datang dari diri sendiri dan kalau bisa juga dari perusahaan yang provide. Ternyata enggak, akhirnya saya loncat. Saya pindah ke perusahaan lain, saya pindah ke Reckitt Benckiser, jualan Dettol. Move, tapi begitu saya move, saya tahu, saya pindah untuk sesuatu yang lebih baik dan menuju arah yang saya mau. Saya pegang di Reckitt Benckiser, saya pegang total modern trade untuk total Indonesia. Hypermarket, Carrefour, Giant waktu itu ya, termasuk Alfamart, Indomart juga saya pegang gitu.
Terus begitu selanjutnya. Sampai akhirnya di tepat umur 32 tahun, saya bisa mendapatkan level director gitu. Dan waktu itu teman-teman juga bilang, wah ternyata bisa ya. Saya bilang nggak ada yang nggak bisa gitu. Selama Anda menentukan diri Anda dan menentukan plan Anda. Always begin with an in mind. Hanya yang sulit apa prosesnya. Segala sesuatu yang sulit itu prosesnya. Tetapi bukan berarti Anda menyerah dengan proses. Proses itu adalah sesuatu yang perlu diperbaiki gitu kan. Fine tune ibaratnya gitu. Kalau proses ini nggak jalan, ya segera ubah gitu kan. Tapi kalau prosesnya nggak jalan, apa yang harus Anda lakukan? Ya ubah, lakukan hal yang berbeda, lakukan lagi gitu. Kebanyakan orang setelah menentukan titiknya dia mau di mana, begitu mentok dalam suatu proses yang dilakukan apa? Diam, menyerah. Ah ya udahlah, saya udah coba gitu. Ya. Mentok, diam, nggak berusaha. Itulah yang menurut saya salah. Begitu Anda mentok, coba lagi. Kenapa? Karena waktu itu berjalan terus. Kalau Anda nggak coba, waktu udah terbuang sia-sia gitu. Gitu. Bahkan Thomas Alva Edison melakukan percobaan aja nggak cuma sekali 2 kali gitu, bukan hanya ratusan tapi sampai ribuan gitu kan, hampir 1000 gitu kan baru dia berhasil. Gitu. Yang kedua, cobalah melakukan sesuatu dengan mimpi yang besar, dream big, think big, sky is the limit gitu. Kan ada peribahasanya gitu kan. Kalau Anda menembak bulan, setidaknya Anda jatuhnya di awan gitu kan. Jadi cobalah berpikir sesuatu yang besar gitu. Apalagi Anda mahasiswa, Anda lulusan teknik kimia Unpar gitu kan. Boleh dong punya mimpi gitu kan. Mimpi gratis kok, nggak bayar gitu kan. Ya enggak? Boleh dong Anda melihat ke atas, tapi jangan juga lupa melihat ke bawah gitu kan. Kalau melihat ke atas terus ntar pegel gitu kepala kan. Ya. Tapi setidaknya mulailah dari sesuatu yang big, sesuatu yang mengaspirasi. Coba cari seseorang atau sesuatu perusahaan, misalnya kalau Anda ingin berbisnis, carilah perusahaan yang bisa menjadi aspirasi Anda. Contohnya misalnya, wah perusahaan Mayora gitu, lokal, gede, keren ya gitu ya. Gimana saya bisa bikin sesuatu yang sama dengan dia? Atau startup misalnya. Tokopedia keren ya, gimana saya bisa samain dengan dia? Boleh dong, saya bisa mulai kok. Atau misalnya pekerjaan. Wah, si A keren ya. Gimana saya bisa seperti dia gitu kan? Atau yang paling dekat dengan Anda, misalnya ada yang pengen menjadi pengajar. Wah, Pak Teddy keren ya. Gimana saya bisa jadi Pak Teddy? Gimana saya bisa jadi Pak Budi? Boleh dong. Apalagi dekat, Anda bisa sering sharing dengan mereka, cerita, Pak, apa sih skill yang dibutuhkan? Tekniknya apa ya, Pak? Ajarin saya dong, Pak. Saya mau jadi seperti Anda loh. Gitu. Itu dream big. Yang ketiga adalah tentang struktur, proses, people, infrastructure tadi gitu. Mimpinya udah ada, tujuannya ada gitu kan, stepnya ada, tapi jalurnya nggak ada, ya sia-sia gitu kan. Berarti cari jalur, bikin jalur. Jalur ini dari mana? Dari yang gampang, dari yang nggak gampang. Yang gampang gimana? Dari teman-teman Anda gitu. Teman-teman Anda di sini kuliah pasti ada teman-teman yang kenal, punya relasi. Oh, relasinya si ini, relasinya si itu, nggak apa-apa gitu. Kita bukannya kolusi, tapi membuka jalur gitu. Kalau kolusi itu kan memaksakan, pokoknya gue di sini gimana caranya masuk, enggak gitu. Saya di sini adalah untuk membuka network. Yang kedua, aktif-aktiflah di himpunan gitu. Aktif-aktiflah di acara-acara yang ada di kampus, di Parahyangan gitu. Sering-seringlah ngobrol, berbicara dengan dosen-dosen Anda. Itu adalah membuka jaringan menurut saya. Membangun infrastruktur. Dari situ bahkan Anda bisa berlatih untuk membangun struktur proses yang lebih baik. Kenapa? Karena berbicara, berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih dulu sukses dengan Anda, itu akan mempunyai impact yang luar biasa. Itu yang saya alami. Daripada Anda berbicara dengan orang-orang yang belum sukses. Bukan berarti nggak boleh yang ngobrol dengan teman. Nanti saya yang dibilang, wih gila, oke gini banget. Enggak, bukan begitu. Tapi coba deh kalau Anda nggak percaya, coba. Anda berbicara dengan orang yang, aduh, teman gitu ya, yang Anda lagi ada masalah, aduh gue pusing nih, kuliah di Parahyangan, Tekin,
ribet banget ya dosennya ya. Proyek dikasih hari ini, besok disuruh selesai, gimana ceritanya gitu kan. Ketemu sama temen, ngobrol, iya emang ya, aduh ini Parahyangan salah nih masuk jurusan gitu kan. Udahlah, bodohin amat, IP biarin aja lah, masih ada waktu kok, nggak lulus 4 tahun juga nggak apa-apa, masih bisa sampai 8 tahun. Itu kan sama temen kan, tapi coba bicara dengan teman yang udah levelnya mungkin udah melalui itu gitu, yang udah lulus, atau mungkin dengan dosen, atau mungkin dengan contohnya Pak Budi, ngobrol aja sama Pak Budi langsung. Pak Budi, ini yang bener nih, emang seperti ini ya? Dikasih proyek hari ini, besok harus beres. Ceritanya gimana Pak Budi? Kenapa sih seperti ini? Kalau saya lakukan, nanti ke depan gimana? Gitu. Pak Budi akan sharing. Oh ini loh, ini adalah proses gitu kan. Kalau Anda bisa lewati ini akan terjadi. Dan contohnya udah banyak. Beda nggak insight-nya? Ya kan? Itulah yang hal-hal yang Anda akan bisa dapatkan gitu loh. Apalagi kalau Anda bicara dengan orang yang lebih sukses lagi di luar sana, yang mungkin top bisnis gitu kan. Insight-nya beda. Coba Anda berbicara gitu. Saya pernah berbicara gitu kan dengan ownernya Indofood, Antoni Salim. Coba Anda tanya dia, gimana sih bisa bisnis bisa segede ini gitu kan. Saya pernah berbicara dengan owner seperti yang sekarang ini, startup gitu ya. Saya di startup membantu teman saya Ula, lulusan teknik industri. Gila ya, hebat banget ya kamu ya. Bisa bikin startup kurang dari 2 tahun udah dapat series B, yang invest Bezos lagi, orang terkaya nomor 1 di dunia gitu. Apa sih yang kamu lakukan? Beda banget gitu. Beda banget ya, yang dibicarakan beda banget, yang Anda dapatkan itu beda gitu. Nah, yang terakhir itu setelah Anda dapat semua, coba lakukan glide path yang sifatnya saya bilang SMART. SMART itu S-nya itu spesifik, M-nya measurable, harus bisa diukur, A-nya itu achievable, tinggi, sky is the limit, tapi bisa dicapai. Kalau nggak bisa dicapai, nanti Anda masuknya ke rumah sakit jiwa gitu kan. R-nya itu responsibility, ada responsibility-nya, T-nya itu time bound gitu. Itu sih dari saya. Mungkin penutup dari saya. Sebelum ada pertanyaan, silakan. Oke, sambil nunggu ya Pak Albert, saya nanya dulu nih. Boleh ya nanya-nanya, ini banyak yang nanya saya nih. Wah, silakan Pak. Saya jadi ingat ini Pak Albert, apa namanya itu, anak kecil main puzzle itu, kelinci yang mencari wortel gitu ya, pakai jalur benang ruwet begitu, salah jalur, benang ruwet lagi salah jalur. Nah Pak Albert ini mengajari ya mulai dari wortelnya saja baru ke kelinci. Itu kan cepat ya Pak Albert ya. Jadi harus clear gitu ya, sangat pelajaran sangat penting di slide ini ya. Mulai bukan dari kelinci ke wortel, tapi tahu wortelnya, tahu tujuannya, dan membuat langkah-langkah. Nah, ada pertanyaan Pak Albert dari mahasiswa yang penting juga Pak Albert. Pandangan Pak Albert tentang mahasiswa zaman sekarang dengan stylenya, dengan gayanya, dengan ya mungkin berbeda ya Pak Albert ya dengan generasi Pak Albert atau generasi saya yang lebih tua lagi gitu. Nah, apa kelebihan mahasiswa yang sekarang ini gitu Pak Albert? Ya terus optimis nggak dengan gayanya mereka menatap masa depan ini untuk dunia kerja gitu? Gimana Pak Albert? Oke, makasih pertanyaannya. Kalau dibilang tua, belum tua Pak Budi gitu ya. Wah, senang masih saya. Muda nih, kita semua di sini muda gitu ya. Senang saya gitu. Apalagi jiwa harus tetap muda semua selamanya. Ya, gitu ya. Oke. Kalau ini sih subjektif ke saya mungkin ya. Bagaimana melihat mahasiswa sekarang dibanding zaman dulu. Yang pertama yang saya alami, yang saya lihat, mahasiswa zaman dulu, apalagi zaman Pak Budi, lebih beda gitu ya. Lebih pekerja keras ibaratnya. Ada juga sih yang enggak, tapi lebih pekerja keras. Kenapa? Mungkin karena didikan dulu sama sekarang beda ya. Saya masih merasakan sedikit didikan dulu itu yang katanya gayanya gaya company Belanda gitu kan. Itu kalau nggak kerjain PR aja dipukul gitu kan. Disuruh berdiri nggak dikasih makan sama orang tua saya gitu, sama kakek saya, nenek saya. Kalau sekarang enggak kan. Kalau nggak ngerjain PR gitu, apalagi misalnya kuliah, IPK-nya jelek gitu. Yang terjadi apa? Cuma ditanya kenapa, gitu kan. Lebih cari tahu gitu kan. Kamu nggak suka, terus yang kamu suka apa? Lebih ke pengertian.
Zaman sekarang kan lebih diarahkan ke pengertian. Kalau zaman dulu kan lebih diarahkan pokoknya harus begini gitu kan. Ya. Itu yang berbeda. Nah, outputnya menurut saya juga akan jadi beda nih, Pak. Ya. Kalau zaman dulu mungkin zaman saya gitu ya, zaman saya ke belakang sedikit, karena outputnya seperti itu, kita cara bekerja, cara melit seseorang nantinya lebih seperti itu, semi diktator saya bilang. Gitu. Orang boleh komentar tapi ujung-ujungnya udah kamu lakukan aja yang saya perintahin, udah jangan banyak tanya, saya udah lebih ngerti gitu kan. Tapi kalau sekarang lebih banyak diskusi gitu. Ya. Kita guys, kalau bahasa sekarang gitu, guys, kita mau ke sini loh guys. Menurut kalian gimana ya? Kalau menurut saya sih ini A B C D. What do you think guys? Lebih ke situ kan. Karena dengan output seperti ini, maka banyaklah muncul yang namanya startup. Ya. Gitu zaman sekarang. Startup itu dimulai dari diskusi yang saya lihat gitu. Gitu. Saya dengan teman-teman juga coba gitu ya startup. Isinya anak muda semua. Oh, ternyata seperti ini diskusi. Baik atau enggak? Menurut saya baik, tapi ada sisi yang perlu diperbaikinya menurut saya. Baiknya apa? Segala sesuatu dilakukan berdasarkan diskusi. Semua orang punya pemikiran yang berbeda-beda untuk tujuan yang sama gitu ya. Yang harus diperbaikinya apa sih? Waktu. Kadang-kadang anak zaman now ini lupa waktu yang saya lihat. Karena mereka asik dengan diskusi gitu ya. Asik dengan cerita, kadang-kadang bisa kerja sampai pagi gitu kan. Bisa 2 hari, 3 hari seperti itu terus lifestyle-nya, Pak. Gitu. Ya mungkin karena stamina juga masih ada gitu ya. It's okay. I mean yang namanya hangout kadang sambil diskusi, apalagi diskusi walaupun sampai pagi ada tujuan lagi bisnis gitu ya. Kenapa enggak? Tapi kalau ini bisa diperbaiki dengan lebih efektif gitu ya. Diskusi sih boleh. Tapi ada waktunya dong diskusi, misalnya ya yuk kita bahasin yuk diskusi, kita punya target, kita diskusi 2 hari ya, setelah 2 hari kita take decision langsung. That kind of thing yang perlu diperbaiki gitu kan. Yang kedua, optimis nggak tadi pertanyaannya ya? Ya. Optimis nggak dengan mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang? Saya sih bilang optimis. Gitu. Ya. Yang lebih saya lihat optimisnya dari sisi secara global, dunia, market gitu ya. Market ini akan penuh dengan bisnis-bisnis baru yang dulu mungkin nggak kepikiran. Yang mungkin nggak optimis adalah para orang-orang yang punya perusahaan besar. Mungkin mereka akan jadi nggak optimis melihatnya. Misalnya ya Mayora, Indofood, apalagi pengusaha-pengusaha besar yang isinya orang-orang senior. Biasanya kalau bekerja di lokal itu Pak, umur 70 tahun pun masih kerja Pak. Nggak ada kata pensiun gitu ya. Dan masih monoton gayanya. Mereka yang akan pesimis dengan anak zaman sekarang. Kenapa? Kenapa? Karena anak zaman sekarang masuk ke sana, biasanya yang saya lihat dan saya alami, paling lama setahun, maksimum 2 tahun itu udah menggap-menggap pasti resign. Padahal jago, bagus, Pak saya resign aja Pak. Gitu. Kenapa? Karena anak zaman sekarang ini pengen banyak belajar, pengen diberi kesempatan gitu. Tapi perusahaan-perusahaan yang besar yang belum merubah cara mereka itu lebih pokoknya setelah ini kamu kerjain ini, setelah ini kamu kerjain ini gitu kan. Dikasih deadline, habis itu dimarahin, marahan. Kadang-kadang dimarahin. Dimarahinnya bukan one on one lagi. Dimarahinnya di depan umum gitu. Kebun binatang keluar semua. Itu kan zamannya kita dulu mungkin ya Pak ya. Akhirnya apa? Resign gitu. Tapi secara total saya bilang saya optimis selama di jalur yang baik gitu. Memang ada perubahan entah gaya kerja atau cara kerja, dan perusahaan juga ada yang menyesuaikan, ada yang tidak bisa menyesuaikan dengan itu ya. Nanti mungkin disambung kalau ada pertanyaan lagi terkait itu. Ada Gary? Iya, ada Gary yang raise hand. Open mic, Gary. Kamera juga boleh. Baik, mungkin maaf belum bisa on cam. Sebenarnya saya ada 2 pertanyaan sih, tapi yang pertanyaan pertama sebenarnya tadi sempat disebut di akhir-akhir. Sebenarnya saya setuju banget kalau networking itu penting, karena sekarang maksudnya saya lihat sendiri teman-teman saya skill memumpuni, tapi kalau networkingnya kurang kan memang, maksudnya kalau ada networking lebih privilege lah kalau sekarang kita bilang. Nah, mungkin tadi kan panggilnya Bapak atau Kakak. Ya, tadi kan sudah dibahas juga kalau misalnya
pengalamannya, tapi kira-kira apa ya, mungkin pesan buat dari pembicara buat kita mahasiswa tentang gimana sih membangun networking, apalagi kan alumni itu salah satu sumber networking yang bagus, cuman sampai sekarang sendiri mahasiswa tuh biasa tuh takut gitu buat approach ke alumni, buat bangun networking juga ke alumni. Nah, kira-kira pendapat dari Bapak gimana? Ya, ini mahasiswa yang relatif tingkat akhir, Pak Albert. Kiri, silahkan. Ya, kalau saya mungkin nanti perlu dibantu juga dari jurusan gitu ya. Ya, membuat forum alumni gitu kan. Satu, yang kedua dari teman-teman sendiri. Buat forum biasanya ada grup kan, grup angkatan berapa gitu. Dan harus ada yang menjembatani, biasanya ada moderatornya atau adminnya. Itu yang paling gampang gitu kan. Yang ketiga, dari forum-forum seperti ini mungkin ke depannya gitu kan, alumni juga diajak untuk bicara nih di sini. Ya. Ini kan salah satu media nih, supaya apa? Nanti ketemu di luar, Anda udah nggak canggung lagi. Pak, yang kemarin bicara ya, saya sekarang di sini. Oh iya, oke gitu. Yang terakhir, yang menurut saya dilakukan anak zaman sekarang juga, ya begitu Anda tahu dia lulusan misalnya teknik kimia gitu kan, Anda baru bekerja gitu, apalagi di perusahaan yang sama, ya datengin aja, nggak ada masalah kok. Nggak ada yang salah kok, kecuali Anda datengin, Anda bilang, Pak, saya sama-sama jurusan teknik kimia, saya mau jadi manajer dong Pak sekarang, ya itu salah gitu kan. Tapi kalau membawa nama Parahyangan, membawa nama teknik kimia, enggak apa-apa, malahan seneng kok. Saya pernah dulu kok sebentar gitu ya, waktu ada acara gitu ya, pembicaranya itu salah satu petinggi Astra gitu ya, dan dia cerita saya pengalamannya, ternyata salah satu petinggi Astra itu lulusan dari teknik industri, kalau Anda tahu gitu ya. Mungkin saya nggak perlu sebut nama, nggak enak nanti sama beliau. Saya datengin, kenapa? Saya pengen ibaratnya sharing gitu kan, kalau ada kesempatan saya bisa sharing, saya pengen minta nomor teleponnya, tapi sulit banget gitu. Begitu turun saya samperin aja. Hal pertama yang saya bilang, Pak, saya juga dari ini loh, jurusan yang sama, teknik fakultasnya sama nih, teknik industri, saya di teknik kimia. Apa yang terjadi? Oh iya, angkatan berapa kamu? Gitu. Itu yang terjadi. Angkatan berapa kamu? Gitu. Dan yang pertama kali keluar setelah itu apa? Yang luar biasa, makanya saya bilang dosen-dosen di sini juga luar biasa. Oh, berarti udah ada Pak Teddy ya zaman itu. Itu yang saya bilang, gitu loh. Itu di situ membuka jalur, akhirnya apa? Saya bisa dapat kartu nama. Waktu awal-awal saya kerja waktu itu, saya bisa dapat kartu nama beliau. Beliau langsung minta ajudannya, tolong kasih kartu nama, kasih. Yang lain mau minta nggak dapat gitu. Dan hal yang kayak gitu juga nggak apa-apa menurut saya. Banyak hal kok menurut saya gitu. Jangan pernah takut. Apalagi sekarang media sosial banyak gitu ya. Facebook, LinkedIn, TikTok. Why not? Sharing-sharing aja gitu. Ya. Baik, terima kasih. Gary, ada lagi? Iya, mungkin pertanyaan kedua dari saya, tapi maaf kalau misalnya udah dijelasin sebelumnya. Sekarang kan dunia digital tuh makin kuat gitu. Nah, gimana pengalaman Bapak maksudnya di business development terhadap pengembangan digital yang kuat sekarang gitu? Apalagi kalau misalnya di marketing kan sekarang ada digital marketing kayak content writer dan sebagainya macamnya. Apakah di business development di ULA ya, bacanya aku takut salah, itu perkembangan maksudnya dengan dunia digital yang semakin pesat ini, pengalaman Bapak gimana sih sekarang? Iya, pertanyaannya tentang digital ya. Jadi business development, saya ngomongnya dari kacamata business development. Business development juga harus berkembang. Dimana kalau digital lagi berkembang, kita arahkan juga gimana connect bisnis digital ini dengan bisnis yang ada gitu. Pastinya harus digarap. Tapi kalau misalnya saya mau mengarahkan ke digital, bisnis digital ini ke owner gitu ya, saya harus kasih tahu dulu kenapa bisnis digital ini penting, dan saya harus tahu dulu KPI atau hot button atau yang paling penting buat owner apa sih? Profit, ya kan? Seorang owner umumnya ngomonginnya profit, kalau nggak profit gak ada bisnis. Gimana digital bisa membawa profit lebih gede? Secara gampang untuk dapetin profit gimana sih? Potong biaya, betul nggak? Biaya diperkecil, untung lebih gede. Nah, digital ini akan membawa
biaya yang lebih kecil dibandingkan Anda iklan di TV saat ini. Dan impact-nya pun akan lebih kena. Jadi itu sih yang menurut saya pertama cara masuknya. Kedua, bagaimana mengembangkannya? Banyak hal gitu ya. Dan ini pasti akan terus berkembang gitu. Digital marketing pasti akan terus berkembang. Tetapi digital marketing itu tidak bisa berkembang begitu saja tanpa marketing dasar, marketing basis. Segala sesuatu ibaratnya nyetir mobil gitu ya. Segala sesuatu akan lebih baik kalau Anda tahu manualnya. Kayak nyetir mobil. Anda mungkin bisa nyetir mobil matic. Tapi kalau begitu ada masalah, Anda nggak bisa ibaratnya nyetir mobil lagi mati ya mati gitu loh. Begitu dikasih nyetir mobil manual nggak bisa. Tapi kalau Anda yang bisa nyetir mobil manual, begitu dikasih mobil matic, Anda paling perlu belajar maksimal 1 jam. Udah bisa jalan gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Albert. Ada pertanyaan tertulis ini. Bagaimana membedakan cita-cita big dream tadi yang tinggi dengan cita-cita yang realistis? Bagaimana memilih hal itu, bisa membedakan itu? Oke, baik. Pertanyaan yang baik ya. Saya tanya waktu saya mencoba membuat dream saya gitu. Waktu itu dream saya apa? Waktu awal saya kerja dream saya bahkan bukan menjadi director. Saya pengen menjadi seorang presiden director di umur 30 tahun waktu itu. Ya. Sama, itu menurut saya kenapa enggak? Kenapa? Karena saya ngelihat ada yang bisa segitu gitu kan. Ada kok walaupun terbatas, tapi ada orang yang bisa di level itu gitu. Nah, gimana membedakannya? Itu realistis atau enggak? Atau hanya mimpi, sekedar mimpi gitu kan. Balik lagi, Anda harus tahu skill Anda, level Anda sekarang di mana. Ujungnya gitu. Kalau kita ibaratnya mau menuju ke suatu tujuan, itu kan perlu 2 titik untuk membuat suatu linia gitu kan. Titik ujung dan titik awal gitu ya. Baru dibikin garis nanti. Bisa bikin garis lurus, bisa bikin garis spiral gitu kan. Tapi harus ada titik ujung dan awalnya gitu. Titik ujung gak apa-apa Anda tentukan dulu. Anda belum tahu nih titik ujung ini masuk akal atau enggak gitu kan. Setelah titik ujung tahu, Anda harus tahu dulu nih titik awal Anda di mana gitu. Begitu Anda tahu titik awal dan titik ujung, Anda menentukan waktu namanya kan. Kan rumusnya lagi tuh kan. S sama dengan V kali T gitu ya. Ya kan, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Anda tentukan dulu waktunya saya mau berapa. Nah, itu dari waktu itu baru kecepatannya harus berapa nih? Kecepatan itu setara dengan kemampuan. Setara dengan skill apa yang saya perlu pelajari dari saya sendiri atau maupun dari perusahaan atau maupun dari lingkungan. Dari situ nanti Anda bisa assess sendiri, oh kayaknya nggak masuk akal. Karena waktu saya assess, nggak masuk akal ini berarti umur segitu. Bahkan jadi director pun umur 30 buat saya nggak masuk akal. Gitu. Jadi waktu itu saya tentukan, oh setelah ini adalah ini, setelah ini adalah ini. Gitu. Balik lagi, menanya realistis atau enggak, itu Anda sendiri yang tahu. Jawabannya buat saya, Anda sendiri yang tahu. Anda boleh sih tanya ke teman-teman, tanya ke saudara gitu. Hanya untuk masukan. Tetapi jangan sampai jadikan masukan ini membuat Anda jadi down. Gitu. Kenapa? Karena kalau Anda bilang, oh saya mau jadi seperti saya kemarin dulu gitu ya. Saya pengen jadi seorang director di umur 32. Banyak orang yang bilang, nggak mungkin lah gitu loh. Sekarang aja masih di level ini gitu loh. Kamu koneksi kamu siapa? Bisa ke situ, digituin gitu kan. Kamu punya uang berapa gitu kan? Bisa ngejar ke segitu atau mungkin mau bisnis. Kalau saya menanggapi mereka, saya akan down. Dan saya nggak akan ngejar mimpi saya. Tapi karena saya tahu dan saya udah assess, saya jalan terus. Dan itu pasti kejadian gitu. Gitu ya. Jadi jawaban saya balik lagi, Anda yang tahu, Anda yang paling tahu gitu. Perlu waktu memang untuk merenungi ini. Dan sejalan dengan waktu mungkin ada perubahan. Jangan takut dengan perubahan itu. Perubahan dalam artian apa? Mungkin mimpi Anda akan berubah. Nggak apa-apa. Selama itu masih masuk akal, masih Anda kejar, dan masih sesuatu yang besar. Gitu. Oke, terima kasih.
Ya, kita rencana sampai pukul 11 dan menjadi lebih ramai, ada 15 menit lagi. Saya masih tunggu kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan ya. Sementara itu ada 2 pengumuman di chat, silahkan teman-teman cek ya, diminta untuk mengisi daftar hadir, nanti itu kalau nggak salah ujungnya untuk sertifikat. Jadi ada sertifikat kehadiran mengikuti webinar ini, lalu ada pengumuman yang kedua, ada webinar lain, yang kedua lanjutan, B2B marketing. Kasusnya adalah Fine Chemical, pembicaranya dari PT Takasaku Internasional. Ini perusahaan flavor, mungkin di pasar tidak kelihatan, tapi perusahaan-perusahaan besar tuh banyak yang memakai produk dari Takasaku. Oke, jadi ditunggu untuk ikut di webinar selanjutnya ya. Oke, sambil menunggu lagi pertanyaan, apakah ada? Saya akan bertanya ke Pak Albert satu lagi. Mungkin kalau orang bisnis developer tadi konteksnya adalah apa Pak Albert? Mengembangkan bisnis, punya orang, punya owner, punya perusahaan yang sudah mapan begitu. Kalau anak-anak muda tertarik dengan startup, mengembangkan bisnis sendiri, teknik kimia gitu, dengan background teknik kimia, startup selalu konteksnya e-commerce atau apa ya Pak Albert ya, digital informatika begitu. Nah kalau startup yang background teknik kimia punya ini nggak, wawasan nggak Pak Albert, pandangan tentang itu Pak Albert? Ada enggak ya orang teknik kimia yang sukses atau sebagai contoh gitu? Saya nggak punya spesifik gitu ya, tapi saya punya mungkin beberapa hal yang bisa mungkin jadi startup. Atau bidangnya apa gitu untuk gambaran ya. Teknik kimia ini kan mencakup banyak gitu ya. Yang paling gampang adalah gimana sih bisa mengubah contohnya sampah menjadi satu yang berguna. Gitu. Sekarang sudah ada yang main sampah, tapi kan belum ada yang main sampah misalnya dijemput gitu. Atau misalnya mereka bisa datang ke titik-titik yang lebih dekat gitu. Karena sekarang misalnya jalurnya sampah itu tukang sampah gerobakan di pool lalu dikirim ke satu titik yang besar gitu kan. Satu contohnya. Yang kedua mungkin think out of the box-nya gitu kan. Yang mungkin orang belum nih, nggak tahu udah ada atau belum. Gimana saya bisa ciptakan sesuatu yang bermanfaat dari rumput misalnya. Rumput kan sekarang dibuang gitu kan. Ya. Dibuang nggak berguna tapi bisa bermanfaat untuk orang dan dibuat menjadi suatu startup e-commerce gitu. Itu juga banyak hal sih sebenarnya, menurut saya banyak Pak. Ya. Ya. Jadi ya menurut saya sih terbuka juga ya Pak ya, banyak ya semuanya gitu. Ya, kemarin itu ada orang di bidang cat gitu bergeraknya, di bidang lem gitu. Adhesif. Nah, hal-hal seperti itu. Banyak Pak, banyak. Jadi kalau menurut saya apalagi zamannya sekarang udah teknologi gitu ya, kemungkinan itu ada. Dan semua yang saya lihat yang mulai-mulai startup ini adalah anak muda. Banyak yang masih kuliah sudah mulai startup. Lulus kuliah sudah punya perusahaan sendiri gitu. Kenapa enggak gitu. Dreamnya owner Pak Albert, bukan director seperti Pak Albert lagi. Betul. Betul. Ya, kenapa enggak? Justru bagus gitu ya. Yang lihatnya bagus. Kenapa? Karena secara total akan membangkitkan perekonomian di Indonesia. Ya. Kalau antara owner dengan pekerja, semakin banyak owner, ekonomi akan semakin lebih cepat tinggi, Pak. Jadi cepat terbangun dibanding pekerja gitu. Ya, ini mahasiswa mungkin atur namanya harus owner founders gitu ya. Keren gitu. Oke, apakah ada lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Kita sudah belajar banyak. Saya tidak akan menyimpulkan ya secara runtut begitu, tapi yang pasti kita mau mendapatkan bekal yang sangat banyak. Sifatnya pengetahuan, tapi juga ada refleksi untuk diri kita sendiri ya. Kita mau apa ke depan, dan salah satu yang tadi dibuka hari ini adalah di bidang bisnis developer, tapi juga ada profesi-profesi lain tadi ditunjukkan ya, product development, sales, marketing yang besar juga opportunity-nya, bukan hanya sebagai proses engineers.
Oke, jadi itu sekali lagi kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya menyampaikan amat sangat terima kasih dari teman-teman semua yang hadir di sini. Tadi setidaknya ada mahasiswa, ada beberapa siswa guru dari luar juga, mitra kami, ada mahasiswa tingkat akhir, juga beberapa kolega dosen. Tadi ada Pak Asaf, Pak Teddy juga ini hadir. Pak Tony tidak bisa, Pak Albert, tapi salam dari Pak Tony. Pak Tony itu sekarang jadi ketua program profesi insinyur. Dia insinyur dia sekarang. Ya, gitu. Salam Pak balik Albert. Pak ke Pak Tony. Ya, jadi salam, terima kasih banyak untuk semuanya. Mudah-mudahan kita bisa lebih kerjasama ke depan juga dengan alumni-alumni yang lain. Sekali lagi terima kasih. Kita beri aplaus. Boleh apa itu namanya? Ya, terima kasih semuanya. Jadi Pak Asaf, Pak Budi ya, dan teman-teman semuanya. Ya. Harapan saya semoga yang saya share hari ini bisa membantu, setidaknya menginspirasi semuanya, terutama kalian yang akan menjadi lulusan dari Teknik Kimia Unpad. Ya, tetap semangat, dan jika ada mungkin pertanyaan bisa silakan nanti kontak saya gitu ya. Via ke Pak Budi juga ada. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sekali lagi untuk Pak Albert, waktunya kita 2 jam sudah mendekati dan lumayan tepat waktu. Jadi kita akan akhiri dan dikembalikan kepada Bu Putri. Ya, silakan Ibu Putri. Ya, terima kasih banyak.